Bayangkan, kamu sedang hamil, membawa kehidupan di dalam perutmu, tapi justru diusir dari rumah oleh keluarga suamimu sendiri. Malam itu, aku berdiri di depan rumah yang dulu kuanggap sebagai rumahku. Perutku mengandung anak mereka. Air mataku jatuh tanpa henti. Tapi tidak ada satupun yang menghentikanku pergi. Mertuaku berkata dengan dingin, "Keluar dari rumah ini. Kami tidak butuh menantu seperti kamu." Dan yang paling menyakitkan, suamiku hanya diam. Aku pergi malam itu dengan satu tas kecil, tanpa uang, tanpa tujuan, hanya dengan satu janji dalam hati. Suatu hari nanti, aku akan bangkit. Tahun-tahun berlalu. Takdir mempertemukan kami kembali. Bukan di rumah mereka. Bukan sebagai menantu yang dulu mereka hina. Tapi di depan kantor besar tempat aku menjadi direktur. Dan saat itu, mertuaku yang dulu mengusirku justru berlutut di depanku sambil menangis. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga yang dulu begitu sombong itu? Dan keputusan apa yang akhirnya aku ambil setelah semua yang mereka lakukan? Tonton cerita ini sampai akhir, karena kisahnya penuh emosi, penyesalan, dan pelajaran hidup yang sangat dalam. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, aku ingin tahu kalian semua nonton dari mana. Tulis di kolom komentar. Dari mana kalian berasal? Aku ingin lihat cerita ini ditonton sampai ke kota mana saja. Dan buat kalian yang suka cerita penuh drama keluarga, kisah kehidupan, dan pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang lebih mengharukan dan penuh makna. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Pernikahan seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan baru bagi Rani. Setelah 3 tahun berpacaran dengan Arman, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama. Rani membayangkan kehidupan yang sederhana namun hangat, rumah kecil, suami yang pulang kerja dengan senyum, dan keluarga yang saling mendukung. Namun kenyataan yang ia hadapi setelah menikah jauh berbeda dari bayangan itu. Arman adalah anak pertama dalam keluarganya. Sejak kecil ia dibesarkan oleh ibunya, Bu Ratna, seorang wanita yang dikenal tegas dan memiliki pengaruh besar dalam keluarga. Semua keputusan di rumah itu seolah harus melalui persetujuannya. Bahkan Arman sendiri sering terlihat ragu untuk menentang keinginan ibunya. Ketika pertama kali Rani datang ke rumah besar keluarga Arman setelah pernikahan mereka, ia berusaha menampilkan sisi terbaiknya. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna lembut, membawa buah tangan, dan menyapa semua orang dengan sopan. "Selamat datang di rumah ini," kata Bu Ratna saat itu. Nada suaranya terdengar datar. Senyumnya tipis dan matanya menatap Rani dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai sesuatu. Sejak hari pertama itulah Rani merasakan bahwa dirinya tidak benar-benar diterima. Beberapa minggu setelah menikah, Rani mulai tinggal bersama keluarga besar Arman. Rumah itu cukup besar dengan halaman luas dan beberapa kamar. Selain Bu Ratna dan Arman, di sana juga tinggal adik Arman, Dimas, bersama istrinya, Maya. Berbeda dengan Rani, Maya berasal dari keluarga yang sangat berada. Orang tuanya memiliki bisnis besar di kota, dan setiap kali datang berkunjung mereka selalu membawa hadiah mahal untuk Bu Ratna. Setiap kali Maya datang dengan tas belanjaan bermerek atau perhiasan baru, wajah Bu Ratna selalu tampak berseri-seri. "Ah, menantuku memang pintar memilih barang," puji Bu Ratna suatu hari. Rani hanya tersenyum kecil sambil menunduk. Ia tidak pernah iri pada Maya. Namun ia mulai menyadari perbedaan perlakuan yang begitu jelas. Suatu pagi Rani bangun lebih awal untuk membantu di dapur. Ia memasak sayur sop, tempe goreng, dan telur balado, menu sederhana yang menurutnya cukup untuk sarapan keluarga. Saat semua orang duduk di meja makan, Bu Ratna mencicipi sup yang dimasak Rani. Hanya 1 sendok. Kemudian ia meletakkan sendok itu dengan wajah datar. "Kurang garam," katanya singkat. Rani buru-buru berdiri. "Maaf Bu, saya tambahkan lagi." Namun Bu Ratna menggeleng pelan. "Sudahlah.
Memasak saja tidak bisa. Bagaimana mau mengurus keluarga? Kalimat itu diucapkan tanpa nada marah, tetapi cukup untuk membuat Rani merasa seperti anak kecil yang sedang dimarahi. Arman yang duduk di sebelahnya hanya tersenyum canggung. Tidak apa-apa, Bu. Nanti juga Rani belajar, katanya mencoba menenangkan. Namun bagi Rani, kalimat itu terasa seperti pembenaran. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Setiap hal kecil seolah selalu menjadi alasan bagi Bu Ratna untuk mengkritiknya. Jika Rani membersihkan rumah, Bu Ratna akan berkata lantainya masih kurang bersih. Jika Rani mencuci pakaian, Bu Ratna mengatakan lipatannya tidak rapi. Jika Rani pulang kerja sedikit terlambat, Bu Ratna akan menyindir bahwa wanita yang terlalu sibuk bekerja sering melupakan tugas sebagai istri. Padahal Rani bekerja bukan untuk kesenangan. Ia hanyalah seorang karyawan administrasi di sebuah perusahaan kecil dengan gaji yang tidak seberapa. Namun ia tetap ingin membantu Arman agar mereka bisa menabung untuk masa depan. Sayangnya, hal itu justru menjadi bahan kritik baru bagi Bu Ratna. Perempuan seharusnya fokus mengurus rumah, kata Bu Ratna suatu malam saat mereka berkumpul di ruang keluarga. Kalau cuma kerja dengan gaji kecil seperti itu, lebih baik di rumah saja. Maya yang duduk di sampingnya tertawa kecil. Benar juga, Bu. Kalau kerja sih sekalian yang besar. Biar bisa bantu keluarga. Ucapan itu terasa seperti sindiran yang halus namun tajam. Rani hanya menunduk. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan yang bisa berubah menjadi pertengkaran. Namun jauh di dalam hatinya, rasa lelah mulai menumpuk. Yang paling membuat Rani sedih adalah sikap Arman. Suaminya sebenarnya bukan orang jahat. Ia sering bersikap lembut ketika mereka berdua saja. Kadang ia memeluk Rani dan berkata bahwa ibunya memang sulit menyukai orang baru. Bersabarlah sedikit lagi, kata Arman suatu malam. Ibu hanya butuh waktu. Rani ingin mempercayai kata-kata itu. Ia benar-benar ingin. Namun setiap hari yang berlalu justru membuat keadaan terasa semakin berat. Suatu sore ketika Rani sedang menyapu halaman, ia mendengar Bu Ratna berbicara dengan seorang tetangga di teras. Tanpa sengaja Rani mendengar percakapan mereka. Menantu yang satu itu biasa saja, kata Bu Ratna pelan namun cukup jelas. Tidak seperti Maya. Maya itu dari keluarga baik dan punya masa depan. Tetangganya bertanya. Yang satu lagi itu siapa namanya? Rani, jawab Bu Ratna singkat. Nikahnya saja cepat sekali. Saya kadang khawatir Arman salah memilih. Sapu di tangan Rani berhenti bergerak. Dadanya terasa sesak. Ia tidak menyangka bahwa selama ini mertuanya benar-benar memandangnya serendah itu. Rani kembali menyapu halaman seolah tidak mendengar apa-apa. Namun malam itu ketika ia berbaring di samping Arman, ia menatap langit-langit kamar dengan mata yang sulit terpejam. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ia benar-benar bagian dari keluarga ini? Atau hanya seseorang yang kebetulan tinggal di rumah mereka? Hari-hari terus berjalan dengan perasaan yang semakin berat. Rani tetap berusaha bersikap baik. Ia tetap bangun pagi, memasak, bekerja, dan membantu segala keperluan rumah. Ia berharap suatu hari Bu Ratna akan melihat usahanya. Bahwa ia bukan menantu yang buruk. Bahwa ia hanya seorang wanita biasa yang ingin menjadi bagian dari keluarga suaminya. Namun tanpa ia sadari, semua usaha itu tidak pernah benar-benar mengubah pandangan Bu Ratna. Di mata wanita itu, Rani tetaplah menantu yang tidak pernah cukup baik. Dan perlakuan pilih kasih itu perlahan menjadi awal dari badai besar yang kelak menghancurkan rumah tangga mereka. Beberapa bulan setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh tekanan, Rani mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Awalnya ia hanya merasa lebih mudah lelah dari biasanya. Pagi hari sering disertai rasa mual yang datang tiba-tiba. Bahkan aroma masakan yang biasanya ia sukai kini justru membuat perutnya terasa tidak nyaman. Awalnya Rani mengira itu hanya kelelahan karena terlalu banyak bekerja dan mengurus rumah. Namun semakin hari gejala itu semakin sering muncul. Suatu pagi ketika sedang mencuci piring di dapur,
Rasa mual tiba-tiba datang begitu kuat hingga ia harus berlari ke kamar mandi. Maya yang kebetulan lewat hanya melirik sekilas. "Masuk angin kali," katanya sambil tertawa kecil. Rani hanya tersenyum tipis. Namun di dalam hatinya mulai muncul sebuah harapan kecil. Hari itu sepulang kerja, Rani diam-diam membeli alat tes kehamilan di apotek dekat kantornya. Tangannya sedikit gemetar ketika membayar di kasir, seolah menyimpan rahasia besar yang belum berani ia bagikan kepada siapapun. Malam harinya, ketika semua orang sudah tidur, Rani masuk ke kamar mandi dengan perasaan campur aduk antara takut dan berharap. Beberapa menit kemudian, 2 garis merah tipis muncul di alat tes itu. Rani terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar tidak menangis terlalu keras. Ia hamil. Ada kehidupan kecil yang kini tumbuh di dalam dirinya. Perasaan hangat memenuhi dadanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup di rumah itu, Rani merasakan kebahagiaan yang begitu tulus. Ia membayangkan seorang bayi kecil yang akan memanggilnya ibu. Ia membayangkan tangan kecil yang menggenggam jarinya. Ia membayangkan rumah yang penuh tawa. Rani berharap bayi ini bisa menjadi jembatan yang memperbaiki hubungannya dengan keluarga Arman. Malam itu juga ia memberitahu Arman. Suaminya yang baru saja pulang kerja tampak terkejut ketika Rani menunjukkan alat tes kehamilan itu. "Serius ini?" tanya Arman dengan mata membesar. Rani mengangguk sambil tersenyum haru. Arman langsung memeluknya. "Syukurlah, akhirnya," katanya pelan. Pelukan itu membuat hati Rani terasa jauh lebih ringan. Ia merasa seolah semua kesulitan yang selama ini ia alami akan segera berubah menjadi kebahagiaan baru. "Besok kita kasih tahu ibu ya," kata Arman. Rani mengangguk dengan penuh harapan. Ia benar-benar berharap kabar ini akan membuat Bu Ratna melihatnya dengan cara yang berbeda. Keesokan paginya, keluarga mereka berkumpul di meja makan seperti biasa. Rani duduk dengan perasaan gugup namun juga bahagia. Tangannya berkali-kali meremas ujung bajunya. Arman akhirnya membuka pembicaraan. "Ibu, kami punya kabar baik," katanya. Bu Ratna yang sedang menuang teh berhenti sejenak. "Kabar apa?" Arman tersenyum. "Rani hamil." Beberapa detik ruangan itu terasa sunyi. Rani menunggu reaksi yang ia bayangkan selama semalam. Mungkin senyum. Mungkin ucapan selamat. Atau bahkan pelukan hangat. Namun yang ia lihat justru sebaliknya. Bu Ratna hanya mengangkat alisnya sedikit. "Oh," jawabnya singkat. Hanya satu kata. Tidak ada senyum. Tidak ada kegembiraan. Rani merasa seperti seseorang yang baru saja menjatuhkan sesuatu yang rapuh di lantai. Hatinya pelan-pelan retak. "Sudah periksa ke dokter?" tanya Bu Ratna kemudian. "Belum Bu, baru pakai tes saja," jawab Rani pelan. Bu Ratna mengangguk tipis. "Ya sudah, pastikan saja benar dulu." Lalu ia kembali minum teh seolah kabar itu bukan sesuatu yang penting. Maya yang duduk di seberang meja justru terlihat lebih ekspresif. Ia tersenyum kecil namun ada nada sinis di wajahnya. "Wah, cepat sekali ya," katanya. Nada suaranya terdengar seperti candaan, tetapi Rani bisa merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan di baliknya. Beberapa menit kemudian Maya menambahkan, "Kadang perempuan sengaja cepat-cepat punya anak supaya lebih aman di rumah suami." Kalimat itu membuat suasana meja makan berubah canggung. Arman menatap Maya sebentar. "Maksud kamu apa?" Maya hanya mengangkat bahu. "Cuma bercanda." Bu Ratna tidak menegur Maya sama sekali. Sebaliknya ia justru berkata dengan nada tenang namun menusuk. "Yang penting Arman siap menanggung semuanya." Rani menatap piringnya. Ia tidak mengerti mengapa kabar yang seharusnya membawa kebahagiaan justru terasa seperti tuduhan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh bagi Rani. Ia berharap setidaknya Bu Ratna akan sedikit lebih perhatian karena ia sedang mengandung. Namun kenyataan yang ia rasakan justru berbeda. Ketika Maya hamil beberapa bulan sebelumnya, Bu Ratna hampir setiap hari membuatkan makanan khusus untuknya.
Ia bahkan memanggil bidan langganannya untuk memeriksa kondisi Maya di rumah. Namun pada Rani, hal-hal itu tidak pernah terjadi. Tidak ada makanan khusus. Tidak ada perhatian khusus. Bahkan ketika Rani merasa sangat lelah dan ingin beristirahat, Bu Ratna tetap memintanya mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa. Perempuan hamil bukan berarti jadi orang sakit, katanya suatu hari. Rani hanya mengangguk. Ia mencoba memahami. Mungkin memang begitu cara Bu Ratna mendidik menantunya. Namun suatu kejadian membuat hatinya benar-benar terluka. Suatu sore keluarga mereka kedatangan tamu, kerabat jauh dari pihak Bu Ratna. Saat mereka berkumpul di ruang tamu, pembicaraan tentang kehamilan Maya muncul. Bu Ratna dengan penuh kebanggaan menceritakan calon cucunya itu. Maya sekarang sudah 4 bulan. Katanya dengan wajah berseri. Dokternya bilang bayinya sehat sekali. Para tamu mengucapkan selamat berkali-kali. Lalu salah satu dari mereka bertanya, "Kalau Rani bagaimana?" Bu Ratna menjawab dengan nada yang sangat berbeda. "Oh, dia juga katanya hamil." Katanya, itu terasa seperti pisau kecil yang menancap di hati Rani. Seolah kehamilannya tidak benar-benar dianggap. Seolah ia hanya membuat cerita. Rani tersenyum kecil di hadapan para tamu. Namun di dalam dadanya, ada kesedihan yang perlahan tumbuh semakin besar. Malam itu ketika ia berbaring di kamar, tangannya memegang perutnya yang masih datar. Air mata mengalir pelan di pipinya. "Maafkan ibu," bisiknya pada bayi kecil yang belum lahir. "Ibu hanya ingin kamu diterima di keluarga ini." Namun jauh di dalam hatinya, Rani mulai merasakan sesuatu yang menakutkan. Bahwa mungkin anak yang sedang ia kandung pun tidak akan pernah cukup untuk membuatnya diterima oleh mertuanya. Kehamilan Rani yang semakin memasuki bulan kedua seharusnya menjadi masa yang penuh kebahagiaan. Namun di rumah besar keluarga Arman, hari-hari justru terasa semakin berat. Rani berusaha menjalani semuanya seperti biasa. Ia tetap bangun lebih pagi dari semua orang, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu berangkat bekerja sebelum matahari terlalu tinggi. Tubuhnya sering terasa lebih lelah dari biasanya, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tidak ingin dianggap sebagai menantu yang manja hanya karena sedang hamil. Namun perlakuan Bu Ratna terhadapnya tidak juga berubah. Bahkan terkadang terasa semakin dingin. Suatu sore sepulang kerja, Rani masuk rumah dengan langkah pelan. Ia baru saja melewati hari yang melelahkan di kantor. Begitu masuk, ia melihat Bu Ratna dan Maya sedang duduk di ruang keluarga sambil berbincang. Di atas meja terdapat beberapa kotak belanjaan dari toko online. Maya tampak sangat bersemangat membuka paket-paket itu. "Ini lucu sekali," katanya sambil mengeluarkan tas kecil bermerek. Bu Ratna ikut tersenyum. "Bagus sekali. Cocok untuk kamu." Rani hanya melirik sekilas sambil menuju dapur. Ia tidak ingin ikut campur dalam percakapan mereka. Namun beberapa menit kemudian Maya masuk ke dapur sambil membawa ponselnya. "Rani," panggilnya santai. "Iya," jawab Rani sambil menuang air minum. "Kamu tadi ke kamar ibu ya?" Rani mengernyit bingung. "Tidak, aku baru pulang kerja." Maya terlihat berpikir sebentar lalu mengangkat bahu. "Oh, begitu." Ia kemudian pergi begitu saja tanpa penjelasan. Rani merasa percakapan itu aneh, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Sampai malam tiba. Saat semua orang berkumpul di ruang tamu setelah makan malam, tiba-tiba Bu Ratna memanggilnya dengan suara keras. "Rani, kesini sebentar." Nada suaranya membuat semua orang menoleh. Rani berjalan mendekat dengan sedikit gugup. "Ada apa, Bu?" Bu Ratna menatapnya dengan wajah yang sulit ditebak. "Uang di dompet saya hilang." Rani terdiam. Bu Ratna melanjutkan, "Tadi siang saya simpan di kamar. Sekarang tidak ada." Ruang tamu tiba-tiba terasa sunyi. Rani mencoba memahami maksud perkataan itu. "Mungkin ibu lupa menaruhnya di tempat lain," katanya pelan. Bu Ratna langsung menggeleng. "Saya tidak pelupa."
Lalu matanya menatap Rani dengan tajam. Dan hanya orang rumah yang masuk ke kamar saya hari ini. Jantung Rani berdetak lebih cepat. Maksud ibu? Sebelum Bu Ratna menjawab, Maya tiba-tiba ikut bicara. Tadi aku lihat Rani di dekat kamar ibu, katanya. Rani langsung menoleh. Aku hanya lewat, bantahnya cepat. Maya mengangkat bahu. Aku cuma bilang apa yang aku lihat. Bu Ratna berdiri dari kursinya. Rani, lebih baik kamu jujur. Nada suaranya tidak lagi sekadar menuduh. Kali ini terdengar seperti keputusan. Rani merasa dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi sempit. Bu, saya tidak mengambil apapun, katanya dengan suara gemetar. Bu Ratna tertawa kecil tanpa humor. Lalu uang itu hilang begitu saja. Dimas yang sejak tadi duduk diam mulai ikut memperhatikan. Berapa uangnya, Bu? Tanyanya. 2 juta, jawab Bu Ratna. Jumlah itu memang tidak terlalu besar bagi keluarga mereka, tetapi cukup untuk membuat tuduhan terasa serius. Rani menatap Arman yang duduk di sudut ruangan. Ia berharap suaminya akan mengatakan sesuatu, membelanya. Namun Arman hanya terlihat bingung. Ia tidak mengatakan apapun. Bu, saya benar-benar tidak mengambilnya, ulang Rani dengan suara yang hampir pecah. Bu Ratna melipat tangannya di dada. Kalau bukan kamu, siapa? Rani mencoba berpikir. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Tiba-tiba Maya berbicara lagi dengan nada yang terdengar hati-hati. Bisa saja. Mungkin Rani butuh uang. Kalimat itu terasa seperti bensin yang dituangkan ke api. Bu Ratna langsung menoleh tajam pada Rani. Benar juga. Kamu kerja dengan gaji kecil. Mungkin merasa perlu tambahan. Rani merasakan wajahnya panas. Bu, saya tidak pernah mengambil uang orang lain. Semua orang yang tertangkap mencuri juga biasanya bilang begitu, jawab Bu Ratna dingin. Kalimat itu membuat dada Rani terasa sesak. Ia tidak pernah menyangka akan dituduh seperti ini. Terlebih di depan seluruh keluarga. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia berusaha menahannya. Arman, katanya pelan. Suaminya akhirnya mengangkat kepala. Rani tidak mungkin melakukan itu, kata Arman ragu-ragu. Namun nada suaranya tidak cukup kuat. Bu Ratna langsung menatapnya tajam. Kamu selalu membela istrimu tanpa berpikir, katanya. Ini rumah saya. Saya tahu siapa yang bisa dipercaya. Arman kembali terdiam. Rani merasakan sesuatu di dalam hatinya runtuh. Bukan hanya karena tuduhan itu, tetapi karena orang yang paling ia harapkan membelanya justru tidak benar-benar berdiri di sisinya. Beberapa menit kemudian Bu Ratna memutuskan memeriksa kamar Rani. Ia berjalan masuk tanpa meminta izin. Laci-laci dibuka. Tas diperiksa. Lemari pakaian digeledah. Rani berdiri di pintu kamar dengan perasaan seperti seorang penjahat yang sedang diinterogasi. Tentu saja tidak ada uang yang ditemukan. Namun itu tidak membuat suasana menjadi lebih baik. Bu Ratna hanya berkata dengan nada dingin. Kalau kamu memang tidak mengambilnya, semoga saja uang itu kembali dengan sendirinya. Malam itu Rani duduk sendirian di kamarnya setelah semua orang pergi. Tangannya memegang perutnya yang mulai terasa sedikit berbeda sejak ia hamil. Air mata akhirnya jatuh juga. Ia tidak pernah merasa sehina ini dalam hidupnya. Fitnah itu seperti luka yang tidak terlihat, tetapi sangat menyakitkan. Yang paling menyedihkan adalah satu hal. Tidak seorang pun benar-benar berdiri di sisinya. Bahkan Arman. Rani mulai merasakan ketakutan yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Jika hari ini ia bisa dituduh mencuri tanpa bukti, apalagi yang akan terjadi di masa depan? Ia belum tahu bahwa kejadian malam itu hanyalah awal. Awal dari konflik yang jauh lebih besar. Dan fitnah yang lebih kejam, yang kelak akan membuatnya benar-benar terusir dari rumah itu. Sejak kejadian tuduhan uang hilang itu, suasana rumah berubah menjadi jauh lebih dingin bagi Rani. Ia merasa setiap langkahnya diawasi. Setiap gerak-geriknya dinilai.
Walaupun tidak ada bukti apapun yang menunjukkan dirinya bersalah, pandangan Bu Ratna terhadapnya seolah sudah dipenuhi kecurigaan. Yang lebih menyakitkan, tidak ada satupun dari keluarga itu yang benar-benar mencoba memperbaiki keadaan. Rani tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia masih bangun lebih pagi dari semua orang, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu berangkat kerja. Namun kini ada jarak yang terasa jelas antara dirinya dan orang-orang di rumah itu. Bu Ratna jarang berbicara padanya kecuali untuk memberikan perintah. Maya masih sering tersenyum tipis setiap kali melihatnya. Senyum yang entah mengapa terasa seperti ejekan halus. Sementara Arman menjadi semakin pendiam. Beberapa kali Rani mencoba membicarakan masalah itu dengan suaminya. "Mas, kamu percayakan kalau aku tidak mengambil uang ibu?" tanyanya suatu malam. Arman terlihat ragu sejenak sebelum menjawab. "Aku percaya kamu, tapi ibu juga tidak mungkin menuduh tanpa alasan." Kalimat itu membuat dada Rani terasa sesak. Ia tidak melanjutkan pembicaraan. Karena saat itu ia mulai sadar, suaminya tidak benar-benar berada di sisinya. Hari-hari berlalu hingga suatu sore yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Hari itu Rani pulang kerja sedikit lebih cepat karena tubuhnya terasa sangat lelah. Perutnya yang mulai memasuki bulan ketiga kehamilan sering terasa tidak nyaman. Begitu masuk rumah, ia melihat Bu Ratna berdiri di ruang tengah dengan wajah yang sangat tegang. Di tangannya terdapat sebuah kotak perhiasan kecil. "Rani," panggilnya keras. Nada suaranya membuat jantung Rani berdegup kencang. "Ada apa, Bu?" Bu Ratna mengangkat kotak itu. "Kalung emas saya hilang." Rani terdiam. Kalimat itu terasa seperti deja vu yang menakutkan. "Saya tidak tahu, Bu," jawabnya pelan. Namun Bu Ratna langsung menatapnya dengan tatapan tajam yang penuh kemarahan. "Jangan pura-pura tidak tahu." Beberapa detik kemudian Maya muncul dari arah dapur. "Ada apa, Bu?" tanyanya seolah baru datang. Bu Ratna menjawab dengan suara tinggi, "Kalung saya hilang." Maya terlihat terkejut. "Yang hadiah dari tante itu?" "Iya." Maya menoleh ke arah Rani. Lalu dengan nada yang terdengar hati-hati, ia berkata, "Tadi siang Rani sempat masuk kamar ibu kan?" Rani langsung menatapnya dengan kaget. "Aku tidak masuk kamar ibu. Tapi aku lihat kamu di koridor," kata Maya. Rani menggeleng. "Aku cuma lewat." Namun Bu Ratna tampaknya sudah tidak mau mendengar penjelasan apapun. "Kejadian uang hilang kemarin belum cukup rupanya," katanya dengan suara yang semakin keras. "Sekarang kamu berani mengambil perhiasan saya." Rani merasakan darahnya berdesir. "Bu, saya tidak pernah menyentuh perhiasan ibu." Namun Bu Ratna sudah terlanjur marah. Ia berjalan mendekat hingga hanya berjarak beberapa langkah dari Rani. "Kalau bukan kamu, siapa lagi?" bentaknya. Saat itu Arman baru saja pulang dan masuk ke ruang tengah. "Ada apa ini?" tanyanya bingung. Bu Ratna langsung menjawab, "Tanya saja istrimu. Kalung saya hilang." Arman menatap Rani. "Rani." Rani menatapnya dengan mata yang mulai basah. "Mas, aku tidak mengambil apapun." Namun suasana sudah terlanjur memanas. Bu Ratna berkata dengan nada penuh kemarahan, "Saya sudah cukup bersabar. Dari uang yang hilang sampai sekarang perhiasan saya." Rani mencoba menahan tangis. "Tolong percaya sama saya." Namun Bu Ratna justru tertawa sinis. "Percaya? Bagaimana saya bisa percaya pada menantu yang sejak awal saja saya sudah ragu?" Kalimat itu menghantam hati Rani seperti palu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengar pengakuan terang-terangan bahwa dirinya tidak pernah diterima. Arman terlihat gelisah. "Ibu, mungkin kita bisa cari dulu kalungnya." "Tidak perlu," potong Bu Ratna keras. Lalu ia menunjuk pintu rumah. "Keluar." Semua orang terdiam. Rani bahkan sempat berpikir ia salah dengar. "Bu," katanya pelan. "Saya tidak mau orang seperti kamu tinggal di rumah ini," lanjut Bu Ratna dengan suara dingin.
Kamu sudah mencuri 2 kali. Saya tidak akan menunggu sampai barang lain hilang. Air mata Rani akhirnya jatuh. Bu, saya sedang hamil. Kalimat itu keluar dengan suara yang sangat pelan, seolah ia berharap rasa iba akan muncul. Namun wajah Bu Ratna tidak berubah sedikit pun. Kehamilan bukan alasan untuk tinggal di sini. Rani menoleh pada Arman dengan penuh harapan. Mas, tolong bilang sesuatu. Arman terlihat sangat tertekan. Ia menatap ibunya, lalu menatap Rani. Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah kalimat yang menghancurkan segalanya. Rani, mungkin kamu bisa tinggal di tempat lain dulu sampai masalah ini selesai. Dunia Rani terasa berhenti berputar. Kalimat itu terasa seperti keputusan yang sudah jelas. Ia tidak diinginkan di rumah itu, bahkan oleh suaminya sendiri. Perlahan Rani berjalan menuju kamarnya. Tangannya gemetar ketika mengambil tas kecil dari lemari. Ia memasukkan beberapa pakaian seadanya. Setiap gerakan terasa berat. Setiap napas terasa menyakitkan. Ketika ia keluar kembali ke ruang tengah, tidak ada seorang pun yang menghentikannya. Tidak ada yang meminta maaf. Tidak ada yang mencoba menahannya. Rani berdiri sebentar di depan pintu rumah itu. Rumah yang dulu ia anggap sebagai awal kehidupan barunya. Kini justru menjadi tempat yang mengusirnya pergi. Ia memegang perutnya pelan. Tenang ya, bisiknya pada bayi yang belum lahir. Lalu dengan langkah pelan, Rani keluar dari rumah itu. Malam sudah mulai turun. Lampu-lampu jalan menyala redup. Rani berjalan sendirian di trotoar dengan tas kecil di tangannya. Air mata terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya. Yang ia tahu hanya satu hal. Malam itu, seorang wanita hamil diusir dari rumahnya sendiri tanpa membawa apapun selain luka yang sangat dalam di hatinya. Malam ketika Rani diusir dari rumah mertuanya menjadi salah satu malam terpanjang dalam hidupnya. Langit kota terlihat gelap dan udara malam terasa dingin menusuk kulit. Ia berjalan perlahan di trotoar dengan tas kecil di tangannya, sementara air mata terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Di dalam tas itu hanya ada beberapa potong pakaian, dompet, dan ponselnya. Tidak ada barang berharga. Tidak ada tempat tujuan yang jelas. Yang ada hanya seorang wanita hamil yang baru saja kehilangan rumahnya. Rani berhenti di sebuah halte bus yang sepi. Lampu jalan di atasnya berkedip pelan. Ia duduk di bangku kayu yang dingin sambil memeluk tasnya. Tangannya secara refleks menyentuh perutnya. Maafkan ibu, bisiknya pelan. Suara itu hampir tidak terdengar. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah secepat ini. Beberapa jam yang lalu ia masih berada di rumah suaminya. Sekarang ia duduk sendirian di pinggir jalan tanpa tahu harus kemana. Ia membuka ponselnya. Nama pertama yang muncul di pikirannya adalah Arman. Namun jari-jarinya berhenti sebelum menekan tombol panggil. Apa gunanya? Arman sudah membuat pilihannya malam itu. Ia tidak menghentikan ibunya. Ia tidak mengejar Rani ketika ia pergi. Kesadaran itu membuat dada Rani terasa sesak lagi. Setelah beberapa menit menenangkan diri, Rani mencoba berpikir dengan lebih tenang. Ia masih memiliki sedikit tabungan dari pekerjaannya. Tidak banyak, tetapi mungkin cukup untuk bertahan beberapa waktu. Ia memesan ojek online dan pergi menuju sebuah rumah kontrakan kecil yang pernah ia lihat beberapa minggu sebelumnya saat melewati daerah itu. Rumah itu tidak besar. Hanya satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur sederhana, dan kamar mandi yang sangat sempit. Namun bagi Rani malam itu, tempat itu terasa seperti satu-satunya harapan. Pemilik rumah, seorang ibu parubaya bernama Bu Sari, terlihat sedikit terkejut melihat Rani datang sendirian di malam hari. "Kamu mau kontrak sekarang?" tanyanya. Rani mengangguk pelan. "Iya Bu, kalau masih kosong." Bu Sari menatapnya sebentar. Matanya sempat tertuju pada perut Rani yang mulai terlihat sedikit membesar. Namun ia tidak banyak bertanya. "Kalau kamu serius, bisa langsung masuk besok."
Tapi kalau butuh tempat malam ini, silakan saja. Rumahnya memang kosong. Kalimat itu terasa seperti pertolongan besar bagi Rani. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali. Malam itu ia tidur di lantai rumah kontrakan yang masih kosong, hanya beralaskan jaket yang ia bawa. Namun untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah mertua, ia merasa sedikit aman. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perjuangan baru dalam hidup Rani. Setiap pagi ia tetap bangun lebih awal, meskipun tubuhnya sering terasa sangat lelah karena kehamilan. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri sebelum berangkat kerja. Di kantor, tidak banyak orang yang mengetahui masalah yang sedang ia hadapi. Rani tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak ingin rasa kasihan orang lain. Yang ia inginkan hanyalah kesempatan untuk bertahan. Namun hidup sendiri dalam keadaan hamil bukanlah hal yang mudah. Kadang ia harus berjalan cukup jauh karena ingin menghemat biaya transportasi. Kadang ia hanya makan mie instan karena ingin menyimpan uang untuk kebutuhan bayi yang akan lahir. Pada malam hari ketika rumah kontrakan kecil itu terasa sangat sunyi, Rani sering duduk sendirian sambil memegang perutnya. Perutnya perlahan mulai membesar. Setiap kali merasakan gerakan kecil dari dalam, matanya sering berkaca-kaca. "Kamu kuat ya?" bisiknya. "Kita akan melewati semuanya." Namun tidak semua malam sekuat itu. Ada malam-malam ketika rasa sedih datang begitu besar, hingga ia tidak bisa menahannya. Ia menangis sendirian di kamar kecil itu. Menangisi rumah tangga yang hancur. Menangisi suami yang tidak membelanya. Menangisi masa depan yang terasa begitu tidak pasti. Namun setiap kali air matanya mulai mengering, Rani selalu mengingat satu hal. Ia tidak sendirian lagi. Ada seorang anak yang bergantung padanya. Dan anak itu tidak boleh tumbuh dalam rasa putus asa. Beberapa bulan kemudian, kehamilan Rani semakin terlihat jelas. Perutnya membesar dan langkahnya menjadi lebih hati-hati. Bu Sari yang tinggal di rumah depan mulai sering membantu. Kadang ia memberikan makanan. Kadang ia menanyakan keadaan Rani. "Kamu harus jaga kesehatan," katanya suatu hari. Rani tersenyum kecil. "Iya Bu, terima kasih." Kebaikan kecil seperti itu terasa sangat berarti bagi Rani. Ia mulai menyadari bahwa keluarga tidak selalu berarti orang yang memiliki hubungan darah. Kadang keluarga adalah orang-orang yang memilih untuk peduli ketika orang lain pergi. Waktu terus berjalan hingga akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Rani melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan pertama bayi itu membuat air mata Rani kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang begitu besar. Ia memeluk bayi kecil itu dengan hati yang penuh cinta. "Kamu hadiah terbesar dalam hidup ibu," bisiknya. Hari itu Rani membuat sebuah janji pada dirinya sendiri. Ia mungkin telah kehilangan rumah, suami, dan keluarga yang dulu ia harapkan. Namun ia tidak akan kehilangan masa depan. Ia akan bekerja lebih keras. Ia akan membangun hidup yang lebih baik. Bukan untuk membuktikan apapun kepada orang yang telah menyakitinya, tetapi untuk anak kecil yang kini tertidur damai di pelukannya. Rani belum tahu bagaimana jalan hidupnya ke depan. Namun satu hal yang ia yakini. Hari ketika ia diusir dari rumah itu bukanlah akhir dari hidupnya. Justru, itulah awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Waktu berlalu jauh lebih cepat daripada yang pernah Rani bayangkan. Hari-hari yang dulu terasa begitu berat perlahan berubah menjadi rutinitas yang penuh perjuangan namun juga harapan. Rumah kontrakan kecil itu kini tidak lagi terasa sepi seperti dulu. Tawa kecil seorang anak laki-laki sering mengisi setiap sudut ruangan. Bayi yang dulu ia lahirkan dengan penuh perjuangan kini sudah mulai belajar berjalan. Rani menamainya Raka. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Rani selalu memeluk anaknya erat-erat. Raka sering tertawa kecil sambil memegang wajah ibunya dengan tangan mungilnya. Momen itu selalu menjadi sumber kekuatan bagi Rani. Namun hidup sebagai ibu tunggal bukanlah hal yang mudah. Setelah masa cuti melahirkan selesai,
Rani kembali bekerja di perusahaan tempatnya dulu menjadi karyawan administrasi. Ia tidak punya banyak pilihan. Pekerjaan itu adalah satu-satunya sumber penghasilan yang bisa menopang hidupnya dan Raka. Bu Sari, pemilik rumah kontrakan, menjadi orang yang sangat membantu dalam kehidupan Rani. Wanita itu dengan sukarela membantu menjaga Raka ketika Rani harus bekerja. "Anggap saja dia cucuku juga," kata Bu Sari suatu hari. Kalimat sederhana itu membuat mata Rani berkaca-kaca. Hari-hari Rani dipenuhi dengan jadwal yang sangat padat. Pagi hari ia menyiapkan segala kebutuhan Raka, lalu berangkat ke kantor. Sepulang kerja ia langsung pulang untuk merawat anaknya, mencuci pakaian, memasak, dan membereskan rumah. Hampir tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Namun Rani tidak pernah mengeluh. Setiap kali tubuhnya terasa lelah, ia selalu mengingat malam ketika ia diusir dari rumah mertuanya. Kenangan itu justru menjadi bahan bakar yang membuatnya terus maju. "Aku tidak boleh kembali ke titik itu lagi," bisiknya seringkali pada dirinya sendiri. Di kantor, Rani dikenal sebagai karyawan yang sangat teliti dan pekerja keras. Walaupun posisinya hanya sebagai staf administrasi, ia selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik. Ia tidak pernah datang terlambat. Ia tidak pernah menunda tugas. Bahkan ketika pekerjaan orang lain menumpuk, Rani sering membantu tanpa diminta. Awalnya tidak banyak orang yang memperhatikan hal itu. Namun seiring waktu, beberapa atasan mulai menyadari kemampuan Rani yang sebenarnya jauh lebih besar dari posisinya. Suatu hari perusahaan tempat Rani bekerja mendapatkan proyek besar pembangunan kawasan perumahan baru. Proyek itu melibatkan banyak pihak dan membutuhkan koordinasi administrasi yang sangat rapi. Beberapa staf yang ditunjuk untuk mengurus dokumen proyek itu justru sering melakukan kesalahan. Berkas hilang, data tidak lengkap, jadwal pertemuan sering tertukar. Hal itu membuat pimpinan perusahaan mulai kesal. Suatu siang, manajer proyek bernama Pak Hendra memanggil Rani ke ruangannya. Rani masuk dengan sedikit gugup. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Pak Hendra menatapnya sejenak sambil membuka beberapa berkas di meja. "Saya perhatikan kamu sering membantu memperbaiki dokumen proyek ini," katanya. Rani mengangguk pelan. "Iya Pak, saya hanya merapikan data yang kurang lengkap." Pak Hendra tersenyum tipis. "Kamu tahu, bahkan beberapa staf senior tidak bisa mengerjakan ini sebaik kamu." Rani terkejut mendengar itu. Ia tidak pernah menyangka usahanya selama ini diperhatikan. Pak Hendra kemudian berkata sesuatu yang benar-benar mengubah arah hidupnya. "Mulai minggu depan, kamu bantu saya langsung mengurus administrasi proyek ini." Mata Rani sedikit membesar. "Pak, saya..." "Iya, saya butuh orang yang teliti." Kesempatan itu menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup Rani. Pekerjaan baru itu tidak mudah. Ia harus mengurus banyak dokumen penting, mengatur jadwal rapat, bahkan berkomunikasi dengan beberapa pihak dari luar perusahaan. Pada awalnya Rani sering merasa takut melakukan kesalahan. Namun ia belajar dengan cepat. Setiap malam setelah Raka tidur, ia sering membuka laptop untuk mempelajari hal-hal baru tentang manajemen proyek dan administrasi bisnis. Kadang ia baru tidur lewat tengah malam. Namun kelelahan itu terasa sepadan ketika ia melihat pekerjaannya semakin dihargai. Beberapa bulan kemudian, proyek perumahan itu berjalan jauh lebih lancar dibanding sebelumnya. Dokumen tertata rapi. Jadwal proyek berjalan sesuai rencana. Pak Hendra tidak pernah ragu memuji kerja Rani di depan pimpinan perusahaan. "Kalau bukan karena Rani, proyek ini mungkin sudah kacau sejak awal," katanya suatu kali dalam rapat. Ucapan itu membuat nama Rani mulai dikenal oleh para petinggi perusahaan. Beberapa waktu kemudian, pimpinan perusahaan memanggil Rani ke ruang rapat utama. Ia sempat merasa sangat gugup. Namun yang ia dengar di ruangan itu benar-benar di luar dugaannya. "Kami ingin memberikan posisi baru untuk Anda," kata direktur perusahaan. Rani hampir tidak percaya. Ia dipromosikan menjadi koordinator administrasi proyek. Gajinya naik hampir 2 kali lipat.
Ketika Rani pulang ke rumah hari itu, ia memeluk Raka dengan penuh haru. "Doa kamu didengar, Nak," bisiknya. Namun perjalanan Rani tidak berhenti di situ. Kerja kerasnya terus membuahkan hasil. Dari satu proyek ke proyek lain, Rani semakin dipercaya. Kemampuannya mengatur pekerjaan, menyelesaikan masalah, dan menjaga hubungan dengan berbagai pihak membuat namanya semakin dihormati di perusahaan. Beberapa tahun kemudian, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan akhirnya terjadi. Perusahaan tempatnya bekerja membuka cabang baru di kota mereka. Dan orang yang dipilih untuk memimpin operasional cabang itu adalah Rani. Wanita yang dulu diusir dari rumah mertua tanpa membawa apapun kini berdiri sebagai direktur cabang perusahaan properti besar. Ketika pertama kali masuk ke kantor barunya, Rani sempat berdiri beberapa detik di depan pintu kaca gedung itu. Ia memandang papan nama perusahaan yang terpampang besar di atas gedung. Di dalam dadanya ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia teringat pada malam gelap bertahun-tahun lalu. Malam ketika ia berjalan sendirian di jalanan kota dengan tas kecil dan perut yang sedang mengandung. Rani menarik napas panjang. Ia tidak pernah menyangka perjalanan hidupnya akan membawanya sampai sejauh ini. Namun ia juga belum tahu bahwa masa lalunya yang kelam suatu hari akan kembali muncul di hadapannya. Dan kali ini, orang yang dulu mengusirnya akan datang berdiri di depan pintu kantornya. Pagi itu suasana kantor baru tempat Rani bekerja terasa sangat sibuk. Gedung kaca bertingkat yang berdiri di tengah kawasan bisnis itu menjadi simbol baru dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya ia berdiri di tempat yang dulu bahkan tidak pernah ia bayangkan. Di pintu masuk gedung terpampang papan nama perusahaan besar tempatnya bekerja. Setiap hari puluhan karyawan keluar masuk dengan pakaian rapi, membawa berkas, dan sibuk dengan urusan masing-masing. Dan di antara semua orang itu, kini Rani adalah pemimpin mereka. Sebagai direktur cabang, ia memiliki tanggung jawab yang besar. Hampir setiap hari ia harus menghadiri rapat, menandatangani dokumen penting, serta mengambil berbagai keputusan untuk proyek-proyek perusahaan. Namun di balik semua kesibukan itu, Rani tetaplah seorang ibu bagi Raka. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, ia selalu mengantar Raka ke sekolah. Anak laki-laki itu kini sudah berusia 5 tahun, cerdas, ceria, dan sangat menyayangi ibunya. "Bunda kerja lagi?" tanya Raka suatu pagi sambil memegang tangan Rani. Rani tersenyum dan mengusap rambut anaknya. "Iya, tapi nanti sore Bunda jemput." Raka mengangguk dengan wajah puas. Momen sederhana seperti itu selalu menjadi pengingat bagi Rani tentang alasan mengapa ia bekerja begitu keras selama ini. Hari itu tampak seperti hari kerja biasa. Rani tiba di kantor sekitar pukul 8 pagi. Ia berjalan melewati lobi gedung dengan langkah percaya diri. Beberapa karyawan menyapanya dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Rani." "Pagi." Ia membalas sapaan mereka dengan senyum ramah. Saat hendak masuk ke lift, tiba-tiba ia melihat seorang satpam berbicara dengan seseorang di dekat pintu gerbang gedung. Awalnya Rani tidak terlalu memperhatikan. Namun entah mengapa, sosok itu terasa sangat familiar. Ia berhenti melangkah. Dari kejauhan terlihat seorang wanita berdiri di luar pagar kantor. Pakaiannya terlihat sederhana dan agak kusam. Ia membawa tas kain yang tampak sudah lama digunakan. Wanita itu tampak berbicara dengan satpam dengan wajah memohon. Rani mengerutkan kening. Ada sesuatu dalam cara wanita itu berdiri, cara ia menundukkan kepala, yang terasa sangat dikenal. Perasaan aneh tiba-tiba muncul di dadanya. Rani melangkah sedikit lebih dekat untuk melihat dengan lebih jelas. Dan pada detik itulah, jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Wanita yang berdiri di depan pagar kantor itu adalah Bu Ratna, mertuanya. Wanita yang pernah mengusirnya dari rumah saat ia sedang mengandung. Tubuh Rani terasa kaku seketika. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bu Ratna terlihat sangat berbeda dari terakhir kali ia melihatnya bertahun-tahun lalu. Wajahnya tampak lebih tua dan penuh garis kerutan.
Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini terlihat agak berantakan. Pakaian yang ia kenakan sangat sederhana, bahkan tampak seperti pakaian lama yang sudah sering dipakai. Tidak ada lagi perhiasan emas yang dulu sering menghiasi leher dan tangannya. Tidak ada lagi aura angkuh yang dulu selalu ia tunjukkan. Kini yang terlihat hanyalah seorang wanita tua yang tampak lelah dan gelisah. Rani berdiri mematung beberapa langkah dari pintu masuk. Pikirannya dipenuhi berbagai kenangan lama. Suara bentakan. Tatapan penuh hinaan. Malam ketika ia diusir dari rumah tanpa belas kasihan. Semua kenangan itu datang kembali seperti badai yang tiba-tiba menerjang. Di sisi lain, Satpam kantor tampak mencoba menenangkan Bu Ratna. "Maaf Bu, kalau tidak ada janji tidak bisa masuk," kata Satpam dengan sopan. Namun Bu Ratna tampak semakin panik. "Saya harus bertemu dengan direktur di sini," katanya dengan suara gemetar. Satpam menggeleng. "Kalau begitu Ibu harus buat janji dulu." Bu Ratna tampak semakin putus asa. "Tolong, ini penting sekali." Rani masih berdiri di tempatnya. Ia memperhatikan semuanya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bagian dari dirinya ingin berbalik dan masuk ke gedung tanpa mengatakan apapun. Namun bagian lain dari hatinya tidak bisa begitu saja mengabaikan pemandangan itu. Beberapa detik kemudian, Bu Ratna tiba-tiba menoleh ke arah pintu gedung. Dan mata mereka bertemu. Waktu terasa berhenti. Mata Bu Ratna membesar ketika mengenali wajah Rani. "Rani?" Suara itu terdengar sangat pelan. Seolah ia sendiri tidak yakin dengan apa yang ia lihat. Beberapa karyawan yang berdiri di sekitar pintu mulai memperhatikan mereka. Rani tetap berdiri diam. Ia mengenakan setelan kerja yang elegan. Rambutnya tersusun rapi. Sikapnya tenang dan berwibawa. Sangat berbeda dari wanita muda yang dulu sering menundukkan kepala di rumah mertuanya. Bu Ratna melangkah satu langkah ke depan. Wajahnya dipenuhi campuran antara kaget, malu, dan harapan. "Rani, benar kamu." Satpam terlihat bingung melihat reaksi wanita tua itu. "Bu, kenal?" tanyanya kepada Rani. Rani menarik napas pelan. "Iya," jawabnya singkat. Beberapa detik keheningan menyelimuti mereka. Lalu sesuatu yang benar-benar tidak pernah Rani bayangkan terjadi. Bu Ratna tiba-tiba menjatuhkan tasnya ke tanah. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, ia berlutut di depan Rani. Semua orang yang ada di sekitar pintu masuk langsung terkejut. Beberapa karyawan saling menatap dengan bingung. "Bu, apa yang Ibu lakukan?" tanya Rani dengan suara yang sedikit bergetar. Namun Bu Ratna sudah menundukkan kepalanya. Air mata mulai mengalir di wajahnya. "Tolong aku, Rani," katanya dengan suara penuh penyesalan. "Maafkan aku." Rani merasakan jantungnya berdetak sangat keras. Wanita yang dulu berdiri dengan penuh kesombongan di hadapannya. Wanita yang pernah mengusirnya tanpa belas kasihan. Kini berlutut di depan kantor tempat ia bekerja. Memohon bantuan darinya. Namun Rani belum tahu satu hal yang lebih mengejutkan. Bahwa kehidupan keluarga yang dulu begitu memandang rendah dirinya, kini telah runtuh sepenuhnya. Dan Bu Ratna datang hari itu, bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi juga untuk meminta pertolongan terakhir. Suasana di depan gedung kantor itu berubah menjadi sangat canggung. Beberapa karyawan yang tadi hendak masuk ke dalam gedung kini berhenti melangkah. Mereka saling menatap dengan bingung. Tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Seorang wanita tua berlutut di depan direktur mereka. Pemandangan itu jelas bukan sesuatu yang biasa. Rani sendiri masih berdiri terpaku. Hatinya terasa campur aduk antara kaget, bingung, dan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Wanita yang berlutut di depannya adalah orang yang dulu pernah membuat hidupnya hancur. Namun kini, orang itu justru datang dengan wajah penuh penyesalan. "Bu, bangun dulu," kata Rani akhirnya dengan suara yang berusaha tetap tenang. Namun Bu Ratna tidak langsung berdiri. Tangannya gemetar ketika menyeka air mata di pipinya. "Rani, tolong dengarkan aku sebentar saja,"
katanya lirih. Satpam yang sejak tadi berdiri di samping mereka terlihat semakin bingung. Bu Rani, ini bagaimana? Tanyanya pelan. Rani menarik napas panjang. Ia tahu percakapan seperti ini tidak pantas terjadi di depan pintu kantor. Tolong biarkan ibu ini masuk, katanya pada Satpam. Dia tamu saya. Satpam mengangguk. Baik, Bu. Beberapa menit kemudian Rani membawa Bu Ratna masuk ruang tamu kecil di lantai dasar gedung. Ruangan itu biasanya digunakan untuk menerima tamu yang belum memiliki janji resmi. Rani mempersilakan Bu Ratna duduk di sofa. Namun wanita tua itu terlihat sangat gugup. Tangannya terus menggenggam ujung tas kainnya. Rani duduk di kursi yang berhadapan dengannya. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Banyak sekali kenangan lama yang tiba-tiba muncul di pikiran Rani. Ia teringat rumah besar keluarga Arman, ruang tamu tempat ia sering dimarahi, dan malam ketika ia diusir tanpa belas kasihan. Sekarang semuanya terasa seperti cerita dari kehidupan yang sangat jauh. Rani akhirnya membuka pembicaraan. Ibu datang ke sini untuk apa? Nada suaranya tenang. Tidak ada kemarahan, tetapi juga tidak ada kehangatan. Bu Ratna menundukkan kepalanya. Air mata kembali jatuh di pipinya. Kami sudah kehilangan semuanya. Rani. Kalimat itu membuat Rani sedikit mengernyit. Maksud ibu? Bu Ratna menarik napas panjang seolah mencoba menenangkan dirinya sebelum melanjutkan. Keluarga kami sudah hancur. Rani tetap diam. Ia ingin mendengar semuanya. Dengan suara pelan dan penuh penyesalan, Bu Ratna mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi setelah Rani pergi dari rumah mereka bertahun-tahun lalu. Awalnya kehidupan keluarga mereka berjalan seperti biasa. Arman masih bekerja di perusahaan tempatnya dulu bekerja. Dimas juga menjalankan bisnis kecil yang dibiayai oleh keluarga. Sementara Maya tetap menjadi menantu kesayangan Bu Ratna. Dia selalu terlihat baik di depan kami, kata Bu Ratna pelan. Dia selalu bilang ingin membantu keluarga. Beberapa tahun setelah Rani pergi, Maya mulai membujuk Dimas untuk memperluas bisnis keluarga. Ia mengatakan memiliki kenalan yang bisa membantu mereka mendapatkan proyek besar. Bu Ratna sangat percaya pada Maya. Baginya, Maya adalah menantu sempurna. Berbeda dengan Rani yang dulu selalu ia pandang rendah. Aku bahkan menjual beberapa aset keluarga untuk membantu mereka, kata Bu Ratna dengan suara bergetar. Rumah kedua kami, dan sebagian tabungan. Rani mendengarkan tanpa menyela. Perasaannya mulai berubah menjadi campuran antara terkejut dan iba. Namun cerita Bu Ratna belum selesai. Ternyata proyek yang dijanjikan Maya tidak pernah benar-benar ada. Uang yang mereka keluarkan perlahan menghilang. Bisnis Dimas mulai mengalami kerugian besar. Ketika mereka mencoba mencari penjelasan, Maya selalu punya alasan baru. Sampai akhirnya suatu hari, wanita itu menghilang. Maya pergi membawa semua uang yang tersisa, kata Bu Ratna dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dia meninggalkan Dimas, dan meninggalkan kami semua. Rani terdiam. Ia tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Akibat kejadian itu, bisnis keluarga mereka benar-benar runtuh. Utang mulai menumpuk. Bank akhirnya menyita rumah besar yang selama ini mereka tinggali. Rumah itu sekarang sudah bukan milik kami lagi, kata Bu Ratna. Air mata terus mengalir di pipinya. Kami harus pindah ke rumah kontrakan kecil. Rani menatap wanita tua di depannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dulu Bu Ratna selalu terlihat begitu kuat dan berkuasa. Kini ia tampak seperti seseorang yang benar-benar kehilangan arah. Arman bagaimana? Tanya Rani akhirnya. Nama itu terasa aneh ketika keluar dari mulutnya setelah sekian lama. Bu Ratna menunduk lebih dalam. Arman kehilangan pekerjaannya. Perusahaan tempat dia bekerja bangkrut. Kalimat itu membuat Rani menarik napas pelan. Ia tidak menyangka kehidupan mantan suaminya berubah begitu drastis. Sekarang dia bekerja serabutan, lanjut Bu Ratna. Kadang jadi sopir,
kadang membantu proyek bangunan. Rani menatap meja di depannya. Perasaan di dalam dadanya semakin rumit. Ia tidak tahu apakah harus merasa puas, sedih, atau hanya kosong. "Kenapa ibu datang ke sini?" tanya Rani akhirnya. Bu Ratna mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya penuh penyesalan. "Aku baru tahu beberapa minggu lalu bahwa kamu sekarang bekerja di perusahaan besar ini." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Orang-orang bilang kamu sudah menjadi direktur cabang." Rani tidak menjawab. Bu Ratna menggenggam tangannya sendiri dengan gugup. "Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi, kami benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi." Kalimat itu membuat ruangan terasa sunyi. Kemudian Bu Ratna berkata sesuatu yang membuat hati Rani kembali bergetar. "Rani, tolong bantu kami." Rani menatapnya dalam-dalam. Wanita yang dulu pernah mengusirnya kini datang dengan permohonan yang sangat berbeda. Namun Bu Ratna belum mengatakan satu hal penting. Bahwa seseorang yang dulu sangat berarti dalam hidup Rani, sebentar lagi juga akan muncul di hadapannya. Dan pertemuan itu akan membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ruangan kecil di lantai dasar kantor itu terasa sunyi setelah Bu Ratna mengucapkan permohonannya. Kata-kata, "Tolong bantu kami," masih terngiang di telinga Rani. Beberapa tahun lalu, ia adalah wanita yang berdiri memohon agar dipercaya. Ia pernah mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia pernah menangis meminta sedikit pengertian. Namun saat itu tidak ada yang mau mendengarkan. Kini keadaan justru berbalik. Wanita yang dulu berdiri dengan penuh kesombongan di hadapannya kini duduk dengan kepala tertunduk, memohon bantuan dari orang yang pernah ia hina. Rani tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap meja di depannya sambil menarik napas perlahan. Perasaannya sangat rumit. Di satu sisi, kenangan lama yang menyakitkan masih terasa jelas. Ia masih ingat malam ketika ia berjalan sendirian di jalanan kota dengan perut yang sedang mengandung. Ia masih ingat bagaimana suaminya tidak membelanya. Namun di sisi lain, wanita yang duduk di depannya sekarang terlihat sangat berbeda dari dulu. Bu Ratna tampak rapuh. Jauh dari sosok angkuh yang pernah menguasai rumah itu. Rani akhirnya mengangkat wajahnya. "Ibu datang hanya untuk meminta bantuan?" tanyanya pelan. Bu Ratna mengangguk dengan cepat. "Ya, kami benar-benar tidak punya jalan lain." Sebelum Rani sempat berkata apa-apa, terdengar suara ketukan di pintu. Seorang staf kantor membuka pintu sedikit. "Maaf Bu Rani," katanya. "Ada tamu yang ingin bertemu dengan ibu. Katanya ini penting." Rani mengerutkan kening. "Siapa?" Staf itu terlihat sedikit ragu sebelum menjawab. "Namanya Arman." Nama itu terasa seperti gema dari masa lalu yang tiba-tiba kembali. Jantung Rani berdetak sedikit lebih cepat. Ia tidak menyangka akan mendengar nama itu lagi di tempat seperti ini. Beberapa detik ia hanya terdiam. Bu Ratna yang duduk di depannya langsung menoleh ke arah pintu. "Dia datang juga," bisiknya pelan. Rani menarik napas dalam. "Silakan masuk," katanya akhirnya. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Seorang pria masuk ke dalam ruangan dengan langkah ragu. Rani hampir tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Pria itu tampak jauh lebih kurus dari yang ia ingat. Rambutnya sedikit berantakan dan wajahnya terlihat lelah. Pakaian yang ia kenakan sederhana. Kemeja yang sudah agak kusut dan celana yang tampak sering dipakai bekerja. Namun meskipun waktu telah mengubah banyak hal, Rani tetap bisa mengenali wajah itu. Arman, mantan suaminya. Pria itu berhenti melangkah ketika melihat Rani duduk di kursi direktur dengan pakaian kerja yang rapi dan sikap yang tenang. Ekspresi di wajahnya berubah menjadi campuran antara terkejut, malu, dan tidak percaya. "Rani," katanya pelan. Nama itu terasa aneh keluar dari mulutnya setelah bertahun-tahun. Rani tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang pria itu dengan tatapan yang sulit ditebak. Arman menundukkan kepalanya sebentar sebelum akhirnya berkata,
Aku tidak menyangka kamu sudah sejauh ini. Rani tersenyum tipis. Banyak hal bisa berubah dalam beberapa tahun. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Arman mengangguk pelan. Ia tampak sangat canggung berada di ruangan itu. Rani, aku tahu aku tidak pantas datang ke sini, katanya. Tapi kami benar-benar sedang dalam kesulitan. Rani tidak menjawab. Ia hanya menunggu Arman melanjutkan. Pria itu menarik napas panjang. Setelah kamu pergi dulu, semuanya tidak berjalan seperti yang kami bayangkan. Rani sudah mendengar sebagian cerita itu dari Bu Ratna. Namun mendengar langsung dari Arman terasa berbeda. Bisnis keluarga hancur, lanjut Arman. Utang kami sangat besar. Ia menatap lantai ketika berkata itu. Rumah kami sudah disita bank. Bu Ratna yang duduk di sampingnya menundukkan kepala lebih dalam. Arman kemudian mengangkat wajahnya perlahan. Matanya terlihat sangat lelah. Aku kehilangan pekerjaanku. Sekarang aku hanya bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Ia berhenti sejenak sebelum berkata dengan suara yang lebih pelan. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar dulu. Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin sunyi. Rani masih mengingat dengan sangat jelas malam ketika ia memohon agar Arman membelanya. Namun pria itu memilih diam. Sekarang kata-kata penyesalan itu datang bertahun-tahun terlambat. Rani, aku benar-benar minta maaf, lanjut Arman. Aku seharusnya tidak membiarkan semuanya terjadi seperti itu. Rani tidak langsung merespons. Ia hanya memandang pria yang dulu pernah menjadi bagian paling penting dalam hidupnya. Beberapa detik kemudian, pintu ruangan terbuka lagi. Seorang staf masuk sambil berkata, "Maaf Bu Rani, anak ibu sudah datang. Dia menunggu di luar." Rani tersenyum kecil. "Oh iya, suruh dia masuk saja." Beberapa detik kemudian seorang anak laki-laki kecil berlari masuk ke dalam ruangan. "Bunda." Anak itu langsung memeluk kaki Rani dengan penuh semangat. Wajahnya cerah dan matanya berbinar. "Bunda belum pulang." Rani tersenyum lembut sambil mengusap rambut anak itu. "Sebentar lagi." Namun saat Rani mengangkat wajahnya kembali, ia melihat sesuatu yang tidak ia duga. Arman berdiri membeku. Matanya tertuju pada anak kecil yang memeluk Rani. Wajahnya berubah pucat. "Rani," katanya dengan suara gemetar. "Anak itu?" Rani menatapnya dengan tenang. "Namanya Raka." Arman masih menatap anak itu tanpa berkedip. Ada sesuatu dalam wajah Raka yang terasa sangat familiar. Bentuk matanya, cara ia berdiri, senyumnya. Semua itu mengingatkan Arman pada seseorang. Perlahan kesadaran mulai muncul di wajahnya. "Rani," bisiknya. "Apakah dia?" Rani tidak mengalihkan pandangannya. Ia menjawab dengan sangat tenang. "Iya. Dia anakmu." Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar ruangan. Arman mundur satu langkah. Matanya membesar. Ia memandang Raka dengan ekspresi yang dipenuhi keterkejutan dan penyesalan yang sangat dalam. Selama ini ia bahkan tidak tahu bahwa dirinya memiliki seorang anak. Dan kini anak itu berdiri tepat di hadapannya. Namun Arman juga mulai menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Anak itu tumbuh tanpa dirinya. Tanpa ayahnya. Dan semua itu terjadi karena keputusan yang pernah ia buat bertahun-tahun lalu. Rani memeluk Raka dengan lembut. Ia menatap Arman dengan mata yang tenang. "Sekarang kamu tahu semuanya." Namun keputusan terbesar dalam cerita ini belum ia ucapkan. Ruangan itu terasa sangat sunyi setelah pengakuan Rani. Arman masih berdiri di tempatnya dengan wajah pucat. Matanya terpaku pada anak kecil yang kini berdiri di samping Rani sambil memegang tangannya. "Dia, anakku?" bisiknya lagi, seolah masih belum percaya. Rani mengangguk pelan. "Iya. Dia lahir beberapa bulan setelah aku pergi dari rumah itu." Arman menelan ludah dengan susah payah.
Tatapannya berpindah dari Rani ke Raka, lalu kembali lagi. Ada begitu banyak emosi di wajahnya. Kaget, sedih, menyesal, dan rasa bersalah yang sangat dalam. Selama ini ia tidak pernah tahu bahwa dirinya memiliki seorang anak. Anak yang tumbuh tanpa pernah mengenal ayahnya. Arman perlahan mendekat satu langkah. Namanya Raka, tanyanya. Rani mengangguk lagi. Raka sendiri menatap pria di depannya dengan rasa penasaran. Anak kecil itu belum benar-benar mengerti situasi yang sedang terjadi. "Bunda, ini siapa?" tanya Raka polos. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Arman. Ia membuka mulut seolah ingin menjawab, namun tidak ada kata yang keluar. Rani mengusap lembut rambut anaknya. "Dia, orang yang dulu pernah tinggal satu rumah dengan Bunda," jawabnya dengan hati-hati. Raka mengangguk kecil meskipun tampaknya ia tidak terlalu memahami. Arman menundukkan kepalanya. Dadanya terasa berat sekali. Ia menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Semua momen tumbuh kembang anaknya telah ia lewatkan. Langkah pertama. Kata pertama. Tangisan pertama. Ia tidak ada di sana untuk semua itu. Bu Ratna yang sejak tadi duduk diam tiba-tiba menangis lebih keras. "Aku benar-benar sudah berdosa padamu, Rani," katanya dengan suara gemetar. Ia memandang Raka dengan mata penuh air mata. "Itu cucuku, dan aku bahkan tidak pernah tahu dia ada." Kalimat itu membuat suasana ruangan semakin emosional. Namun Rani tetap terlihat tenang. Ia sudah melewati begitu banyak hal dalam hidupnya. Luka yang dulu terasa begitu dalam kini tidak lagi menguasai hatinya seperti dulu. Ia memandang Arman dan Bu Ratna secara bergantian. "Kalian datang ke sini untuk meminta bantuan," katanya akhirnya. Arman mengangguk pelan. "Iya, kami benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi." Bu Ratna juga menundukkan kepala. "Kami kehilangan rumah, kehilangan semua tabungan. Utang kami masih banyak." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara penuh penyesalan. "Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu setelah semua yang aku lakukan." Ruangan kembali sunyi. Semua orang menunggu jawaban Rani. Beberapa tahun lalu, Rani mungkin akan menangis atau marah. Namun sekarang ia hanya menarik napas panjang. Ia memandang anaknya yang masih memegang tangannya dengan erat. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat tenang, "Aku tidak akan membalas dendam." Arman mengangkat wajahnya dengan cepat. Di matanya terlihat harapan kecil. Rani melanjutkan, "Tapi aku juga tidak bisa kembali ke masa lalu." Kalimat itu jelas dan tegas. Ia tidak mengatakannya dengan marah, tetapi dengan keyakinan. Arman menunduk lagi. Ia mengerti maksud kata-kata itu. Ia sudah kehilangan kesempatan yang dulu ia miliki. Rani kemudian berdiri dari kursinya. "Aku akan membantu kalian," katanya. Kedua mata Bu Ratna langsung membesar. "Benarkah?" Rani mengangguk. "Aku akan membantu melunasi sebagian utang kalian dan mencarikan pekerjaan yang layak untuk Arman." Arman terlihat sangat terkejut. "Rani, kamu tidak perlu." "Aku melakukan ini bukan untuk kalian," potong Rani dengan lembut. Ia menatap Raka. "Aku melakukan ini supaya anakku tidak tumbuh dengan kebencian di hatinya." Raka menatap ibunya dengan bingung. Namun senyum lembut Rani membuatnya merasa aman. Bu Ratna menangis tersedu-sedu. Ia bahkan mencoba berdiri untuk berlutut lagi. Namun Rani langsung menahannya. "Tidak perlu," kata Rani. "Semua yang terjadi di masa lalu sudah cukup." Beberapa menit kemudian Arman dan Bu Ratna bersiap meninggalkan ruangan itu. Sebelum pergi, Arman berhenti sejenak di depan Rani. "Terima kasih," katanya dengan suara yang penuh emosi. Rani hanya mengangguk. Arman kemudian menatap Raka sekali lagi. Matanya dipenuhi penyesalan yang begitu dalam. "Aku boleh bertemu dia lagi suatu hari nanti?" tanyanya dengan hati-hati. Rani terdiam beberapa detik. Lalu ia menjawab dengan tenang, "Kita lihat nanti."
Itu bukan janji. Namun juga bukan penolakan. Arman mengangguk pelan sebelum akhirnya berjalan keluar ruangan bersama ibunya. Ketika pintu tertutup, Raka menarik tangan Rani. "Bunda, kenapa nenek itu menangis?" Rani berlutut agar sejajar dengan anaknya. Ia tersenyum lembut. Kadang orang baru menyadari kesalahan mereka setelah semuanya terlambat. Raka berpikir sebentar lalu bertanya lagi. "Bunda marah?" Rani menggeleng pelan. "Tidak." Ia memeluk anaknya erat-erat. "Bunda hanya belajar untuk tidak menyimpan kebencian." Beberapa menit kemudian Rani keluar dari ruangan itu sambil menggandeng tangan Raka. Para karyawan yang tadi sempat melihat kejadian di depan kantor kini kembali sibuk dengan pekerjaan mereka. Tidak ada yang tahu seluruh cerita di balik pertemuan itu. Namun bagi Rani, hari itu menjadi penutup dari sebuah bab panjang dalam hidupnya. Dulu ia meninggalkan rumah itu sebagai seorang wanita yang diusir tanpa harga diri. Kini ia berdiri sebagai wanita kuat yang tidak lagi membutuhkan pengakuan siapapun. Ia tidak membalas dengan kebencian. Ia memilih membalas dengan kebesaran hati. Karena terkadang, balasan paling kuat bukanlah menghancurkan orang yang pernah menyakiti kita, melainkan menunjukkan bahwa kita mampu bangkit dan hidup jauh lebih baik tanpa mereka. Saat Arman dan Bu Ratna sudah berdiri di depan pintu untuk pergi, suasana ruangan terasa sangat berat. Rani hanya berdiri memeluk Raka, sementara Arman berkali-kali menoleh ke arah anak itu dengan tatapan yang penuh penyesalan. Namun tiba-tiba Rani berkata pelan, "Tunggu sebentar." Arman dan Bu Ratna berhenti melangkah. Rani mengambil sebuah map dari meja kerjanya lalu menyerahkannya kepada Arman. "Ini apa?" tanya Arman bingung. "Buka saja," jawab Rani tenang. Arman membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen. Surat kepemilikan rumah, kontrak pekerjaan, dan satu dokumen lain yang membuat Arman benar-benar terdiam. Surat bukti bahwa utang keluarga mereka sudah dilunasi. Arman menatap Rani dengan mata membesar. "Kamu sudah melunasinya?" Rani mengangguk pelan. "Aku sudah melakukannya sejak beberapa minggu lalu." Bu Ratna langsung menangis tersedu-sedu. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan semua ini setelah semua yang aku lakukan padamu?" katanya dengan suara penuh penyesalan. Rani menatap mereka dengan sangat tenang. "Aku tidak melakukan ini untuk kalian." Ia lalu menunduk dan mengusap kepala Raka dengan lembut. "Aku melakukan ini supaya anakku tumbuh tanpa membawa kebencian." Ruangan itu kembali sunyi. Arman menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Aku tidak pantas mendapatkan semua ini," katanya lirih. Rani tersenyum tipis. "Memang." Kalimat itu sederhana, tapi sangat jujur. Lalu Rani melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. "Tapi ada satu hal yang harus kalian tahu." Arman dan Bu Ratna menatapnya. "Aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu." Ia memandang Arman dengan tatapan yang tenang namun penuh arti. "Kalian kehilangan menantu, dan kamu kehilangan seorang istri, bukan karena takdir, melainkan karena pilihan kalian sendiri." Air mata Arman jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia akhirnya benar-benar menyadari bahwa kesempatan yang dulu ia miliki tidak akan pernah kembali. Beberapa saat kemudian Arman dan Bu Ratna pergi meninggalkan kantor itu. Kali ini bukan Rani yang pergi dengan air mata, melainkan mereka yang berjalan pergi dengan penyesalan. Rani berdiri di depan jendela kantornya sambil memandang mereka dari kejauhan. Raka menarik tangannya pelan. "Bunda, kita pulang." Rani tersenyum hangat. "Iya, Nak." Ia menggenggam tangan anaknya dengan erat dan berjalan keluar dari ruangan itu. Hari ini bukan hanya akhir dari sebuah pertemuan. Hari ini adalah bukti bahwa luka masa lalu tidak harus dibalas dengan kebencian. Kadang balasan paling kuat adalah bangkit dan hidup jauh lebih baik. Karena pada akhirnya, orang yang pernah meremehkan kita akan menyadari satu hal yang menyakitkan. Mereka tidak kehilangan seseorang yang biasa saja,
Mereka kehilangan seseorang yang luar biasa. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa hidup selalu punya cara untuk membalikkan keadaan. Jangan pernah menyerah ketika diremehkan, dihina, atau disakiti. Teruslah berusaha, karena suatu hari kerja keras dan kesabaran kita akan membuktikan segalanya. Kalau kalian suka cerita penuh pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, tekan like, dan bagikan cerita ini ke teman atau keluarga kalian supaya lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan tulis juga di kolom komentar. Saya nonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang tidak kalah mengharukan.